Kita ketemu lagi di ibadah online sekolah minggu kita. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Dan baik-baik terus ya? Nah, kali ini kakak ditemani oleh Messi. Yuk kita sapa dulu Messinya. Halo Messi. Halo kakak. Oh ya Messi, sapa dulu dong teman-temannya. Oke kak. Haleluya teman-teman. Messi. Iya kak. Kakak dengar Messi sudah sekolah tatap muka nih. Iya kak. Nah, Messi bisa nggak ceritakan nih sama teman-teman bagaimana pengalaman Messi untuk sekolah tatap muka? Messi tetap melakukan protokol kesehatan kak, seperti pakai masker, cuci tangan, dan Messi juga jaga jarak loh kak sama teman-teman dan guru Messi kak. Messi sangat sukacita nggak sih sekolah tatap muka ini? Sangat sukacita kak, karena Messi bisa bertemu sama teman-teman dan juga guru Messi kak. Nah, karena sekolah tatap mukanya Messi sukacita, berarti ibadah kali ini tetap sukacita dong. Messi sangat sukacita dan antusias ibadah kali ini kak. Nah, kids juga tetap sukacita ya dan juga tetap antusias untuk ibadah hari ini. Oh ya kids, kakak punya ayat renungan untuk kids yang di rumah. Yuk kakak kasih waktu untuk kids di rumah. Buka Alkitabnya dari Ibrani 11 ayat 1. Sudah dibuka? Ayo buka dari Ibrani 11 ayat 1. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita baca sekali lagi ya. 1, 2, 3 ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hai kids, selamat hari Minggu. Saatnya kita beribadah lagi kepada Tuhan, bersukacita dan juga memuji meninggikan nama Tuhan. Gak percaya kita semua sudah siap-siap ya? Semua sudah siap? Yang siap katakan yes. Sekali lagi, yang siap memuji Tuhan katakan yes. Oke, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum memulai ibadah kita. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang baik, syukur bagimu Tuhan. Pada hari ini kami datang lagi ya Tuhan. Hari ini kami mau menguduskan hari Sabat kami, beribadah kepadamu, memuji memuliakan namamu dan juga mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan pada hari ini hati yang bersukacita menjadi milik kami dapat fokus dari awal sampai akhir. Dimanapun kami beribadah ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau hadir memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami dengan sukacita dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Kita semua bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Kita mau nyatakan I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Lebih bersemangat lagi, kita memuji Tuhan, katakan I love you Jesus. Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Kita masih
Lebih tinggi kasih Yesus. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalamnya laut, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan melebihi segalanya ya Bapa. Kasih yang sempurna telah kami terima ya Tuhan, yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kau adalah Bapa yang kekal. Begitu baik kasih-Mu Tuhan bagi kami Yesus. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kita naikkan penyembahan ini dari awal lebih lagi bersungguh hati. Kita naikkan penyembahan ini. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan.
yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Hai kids. Hai teman-teman. Wah, apa kabar nih hari ini? Sehat Doman? Sehat selalu Kak. Pasti adik-adik di rumah juga sehat ya kan? Puji Tuhan pada hari ini kita dapat beribadah kembali. Dan selamat juga ya bagi adik-adik yang sudah masuk dalam semester yang baru. Mungkin sudah ada yang tetap muka dan berarti ada juga yang masih online. Pasti semuanya pada sukacita ya dapat masuk sekolah kembali. Nah pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Buat minggu ini kita bersyukur dulu ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kami akan mendengarkan firman, biarlah kuasa Tuhan bekerja bagi kami, khususnya di rumah kami Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan menjamah kami siapkan hati kami, pikiran kami untuk diberkati pada hari ini lewat firman-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman. Syukur Bapa, haleluya, amin. Wah Doman, hari ini kita akan diingatkan kembali tentang cerita Abraham. Pasti Doman masih ingat ya kan? Masih Kak, masih. Nah Abraham ini di mana dia mendapatkan anak di usia tuanya. Dia mendapatkan anak ketika dia usia sudah hampir 100 tahun. Bahkan dia menunggu janji Allah sesuai dengan kebenaran Allah. Karena Allah berjanji dia akan memberikan keturunan sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di laut kepada Abraham. Dan Abraham terus beriman kepada Allah. Sehingga ia mendapatkan anak yang diharapkannya, mendapatkan apa yang diimankannya, yaitu dia mendapatkan Ishak. Dan bahkan setiap anak orang-orang percaya disebut adalah keturunan Abraham. Karena janji Tuhan. Wah luar biasa Doman ya. Kak, Iman luar biasa. Abraham ini mengajarkan kita untuk sebagai anak-anak Allah beriman kepada Allah. Bagaimana Abraham menunggu yang pasti lama sekali ya Doman ya. Lama. Karena hampir usianya tua baru dia mendapatkan. Tapi dia tetap percaya. Dia tetap beriman bahwasanya Tuhan yang akan menjawab doanya. Tuhan akan menjawab imannya. Karena kita harus berimannya itu kepada Tuhan. Nah di tahun ini pasti banyak harapan baru bagi adik-adik ya. Doman juga pasti sudah menyusun target, rencana, sekolah ya kan. Dan lain sebagainya dalam keluarga juga. Nah biarlah setiap apapun itu harapan kita, kita berimannya kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan yang akan menjawabnya. Kita percaya menaruh kepercayaan kepada Allah itu adalah iman. Kepercayaan itu adalah iman. Berarti kalau kita percaya kepada Allah, kita sedang beriman. Jadi apapun harapan adik-adik di awal tahun ini, misalnya ada yang harapannya juara 1, ada yang mungkin harapannya nilainya 90 ke atas di semester nantinya ketika mendapat rapor misalnya. Mungkin ada yang lagi sakit, beriman dia akan mau sembuh gitu daripada Tuhan. Nah kita berharapnya hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan menjawab kita. Tuhan yang akan menjawab setiap doa-doa anak-anaknya. Apapun yang kita minta, percayalah perbuatan Tuhan akan ajaib bagi setiap kita. Jadi kita harus sabar menanti dan juga kita harus setia mendoakan setiap harapan kita itu ataupun iman kita. Bahkan Tuhan berkata iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Kita baca ayatnya ya, itu dari Roma 10 ayat 17. Kakak undang adik-adik untuk baca bersama. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi ketika kita beriman, kita juga harus cari firman Tuhan yang sesuai dengan iman kita.
Bahkan ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, iman kita semakin timbul. Karena iman itu timbul dari pendengaran firman Tuhan. Misalnya tadi imannya juara 1, ya firman Tuhan kan berkata kita harus belajar, kita harus rajin, ya kita kerjakan. Tapi kalau kita berimannya kepada manusia, ya kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Pasti kita akan kecewa, apalagi sama sahabat, sama teman. Kalau kita percaya kepada teman, kita mengandalkan teman, nah mungkin kita akan kecewa. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita percaya dengan Tuhan, pasti Tuhan yang akan menjawab doa kita. Dan kepercayaan kita itu akan menjadi sebuah iman. Bahkan Abraham tadi, dia pegang firman Tuhan. Ketika Tuhan berjanji kepada dia, dia pun pegang, ya kan, menjadi iman. Karena iman itu timbul dari pendengaran firman Tuhan. Jadi jangan bosan-bosan untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena ketika kita mendengarkan firman Tuhan akan timbul iman yang baru. Terus menerus kita akan selalu bertumbuh lewat iman kita. Karena kita mendengarkannya firman Tuhan, karena iman kita akan semakin kuat. Apapun yang kita harapkan pada saat ini, misalnya kesembuhan, mendapatkan nilai sekolah yang bagus, dan lain sebagainya. Apapun iman yang kita pegang pada hari ataupun harapan, permintaan, keinginan yang kita inginkan pada hari ini, kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Kita percayakan kepada Tuhan. Akan menjadi sebuah iman bagi kita dan kita berimannya kepada Yesus. Nah, kita baca lagi ayatnya dari Ibrani 11 ayat 1. Kita baca ya Doman ya, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sama seperti Abraham tadi, dia kan belum melihat ya Doman ya, anaknya sebanyak bintang di langit ataupun sebanyak pasir di laut. Itu adalah Tuhan yang menyampaikan, tapi dia percaya. Bahkan Tuhan berkata setiap orang yang percaya adalah keturunan dari Abraham. Wah, luar biasa sekali ya iman yang ditunjukkan oleh Abraham kepada Tuhan. Dan Tuhan yang luar biasa pun menjawab iman tersebut. Nah, sama seperti kita. Ketika kita beriman, mungkin kita beriman dapat juara 1. Terus nggak mungkin tiba-tiba besok udah dapat juara 1 ya kan. Nah, kita kerjakan dulu. Sehingga sampai nanti kita dapat nilai semester baru mendapatkan hasilnya. Belum kita lihat tapi kita sudah percaya karena kita mengerjakannya ya kan. Tapi kalau kita tidak mengerjakannya berarti kita tidak percaya. Misalnya Doman sakit ya kan. Nah Doman demam. Nah sebagai orang percaya Doman harus bertindak. Ataupun sebagai orang yang beriman Doman minum obat misalnya. Itu tanda Doman beriman supaya sembuh. Tapi kalau Doman tidak beriman ya Doman diem aja ya kan. Nah tandanya kita tidak beriman. Tapi kalau kita beriman kita melakukan tindakannya. Karena kita percaya Tuhan Yesus yang akan menjawabnya. Bagaimana Abraham, dia juga berharapnya kepada Tuhan, berimannya kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab. Dan kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita berimannya kepada Yesus. Dan kita percaya Tuhan Yesus yang akan menjawab doa kita dan iman kita. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi di awal tahun ini apapun harapan adik-adik, iman adik-adik, permintaan adik-adik kepada Tuhan, mari doakannya dengan sungguh-sungguh dan berimanlah kepada Yesus. Dan inilah judul firman Tuhan kita, iman kepada Yesus. Kita bersyukur ya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami dapat mendengarkan firman Tuhan tentang iman kepada Yesus. Kami belajar bagaimana kami harus beriman kepada Tuhan bukan kepada manusia. Karena ketika kami beriman kepada Tuhan tidak akan mengecewakan, bahkan Tuhan yang akan menjawab doa kami dengan luar biasa. Terpuji nama Tuhan, kami dapat mengerjakannya, kami dapat menjadi anak-anak yang penuh dengan Tuhan Yesus kuasa dan kami dapat beriman kepada Yesus saja. Syukur Tuhan Yesus, haleluya Bapa, amin. Hai kids, bagaimana ibadah kita pada hari ini? Pasti diberkati ya melalui setiap pujian kita dan firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Dan sebelum kita menutup ibadah kita dapat berdoa terlebih dahulu ya. Kita tutup mata kita lipat tangan kita. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapak buat kasih-Mu Tuhan keberikan bagi kami melalui ibadah ini.
Kami diberkati Tuhan Yesus lewat firman Tuhan, pujian-pujian kami yang telah kami naikkan di hadapan-Mu. Tuhan berkati seluruh anak-anak-Mu. Kami percaya seluruhnya juga mereka juga dapat memberikan diri mereka sepenuhnya mengerjakan panggilan dalam kehidupan mereka. Berkati sekolah mereka, bahkan juga apa yang mereka kerjakan selama mereka sekolah. Tuhan Yesus yang akan mengambil bagian bagi mereka pada seni Bapa. Terima kasih Tuhan, kami dapat menutup ibadah kami dan minggu depan kami dapat kembali beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin.